Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kita kongko di Bale, letaknya di Ciganjur, jalan asli Jagakarsa. Pokoknya kalau dari Cilandak bisa, dari Pasar Minggu bisa, dari Depok bisa. Posisi tengah-tengah tuh, jalan asli. Nah ini saung banyak gunanya di sini. Ada kalau malam bisa buat persilatan. Nih silatnya ada logonya tuh, Persilatan Akal Takwa. Jadi pewaris budaya persilatan. Bukan pencak silat tapi persilatan. Nah di sini sama babi kita nih, babe namanya Wan, kalau di Jakarta panggil Wan Rokib Abdul Kiman. Pakai Abdul ya Wan? Wan aja Abdul Rokib Kiman. Oh iya, kita manggil Wan aja. Nah di sini susah nyari bale sekarang Jakarta, boro-boro nyari bale. Nah buat selonjorannya sempit banget, tanah udah mahal banget. Nah di sini masih ketemu nih tanah merah nih. Kebetulan sambil saung ini ada makam wali ini. Nah ini kekuatan warisan budaya perlu dijaga nih. Nah kalau yang di sana pada ramai makam, di sini udah duluan ngejaga makam. Udah nggak ikut rame-rame, ikut jaga makam leluhur wali kita. Ya Wan, tua makam siapa di sini? Di sini namanya makam, disebutnya sih orang sekitar sini makam Mbah Lontar. Mbah Lontar. Itu bukan nama asli Wan ya? Nama aslinya Mbah Syekh Raden Muhammad. Syekh Raden Muhammad. Oh. Nah, kalau di atau Mbah Lontar. Ciganjur Mbah Lontar. Kenalnya Mbah Lontar. Saungnya di samping makam Mbah Lontar. Ya, kalau nggak di sebelah kanan saya. Nah, kalau bahasa Betawi belah kanan belah mana, Bang? Belah Kulon. Belah Kulon. Kalau saya ini lah ngadep mudik ini soalnya. Di mana ngadep mudik, kita sosok posisi ngadep Kulon. Iya. Belah Jakarta belah kanan. Iya, kalau di belakang saya namanya kan arahnya utara. Kalau ke depan saya selatan. Sebelah kiri saya ini ke timur. Ke sana belah Kulon. Ke sana belah Wetan, kan gitu. Ini kan budaya Nusantara ini udah termasuk kekuatan budaya Betawi Wan ya. Orang Betawi di sini masih banyak Wan. Ya alhamdulillah kalau untuk orang Betawi sekarang ini udah campur, ada yang pindah dari Mampang malah, ada yang dari Cipete. Iya kan? Yang banyak anak Betawi ya? Kalau anak Betawi masih banyak. Bukan masih banyak, artinya banyaknya anak Betawi justru. Betawi. Orang Betawinya pada minggir ya? Kalau orang Betawi kan pada minggir habis. Iya, habis tuh. Karena kalau yang namanya usianya udah di atas 100 atau minimal 100 tahun, paling nggak ada sekarang orang Betawi di umur-umur 80 tahun, 70 tahun. Nah kalau yang namanya umur baru 50 tahun bukan anak Betawi, bukan orang Betawi. Anak Betawi ya? Anak Betawi. Kalau di Jagakarsa ini kan banyak nih Bang, makam wali Wan. Termasuk yang kita tongkrong sekarang makam wali Mbah Lontar, Syekh Raden Muhammad. Itu makam di sekitar Jagakarsa apa lagi Wan? Kalau untuk di Jalan Silah itu ada makam Syekh Abdul Jalal atau Syekh Abdul Jalil. Ya kalau wali mohon maaf ya namanya bisa alias lebih dari 2, bahkan bisa lebih dari 3 kan gitu. Orang sama juga ya? Ya orangnya Dede juga. Ada lagi yang pas di lempengan rumah Gus Dur, mantan presiden kita, itu namanya Syekh Abdul Rahman. Berarti di dalam area rumah Gus Dur pas persis Ciganjur depannya ya. Jalan Sila juga. Cuman kalau Abdul Jalil kan masuknya dari KP1 ke kanan mau Jalan Sila itu lebih kurang 30 meter atau 40 meter. Itu sebelah kanan adanya kalau dari kita arah barat. Nah, lurus lagi pas rumah Gus Dur kan nggak kiri. Nah itu Abdul Rahman ada di situ. Nah ini kalau di Ciganjur ini alhamdulillah di area makam Mbah Lontar masih ada aktivitas silat nih anak-anak mudanya. Malam Ya. apa aja tuh biasa pada ngumpul bocah-bocah? Alhamdulillah ya, bocah sekarang sebetulnya kan udah kurang pada tapi open ya begituan. Cuman karena masih ada yang tua-tuaan aja, jadi bukan kita paksain ya, artinya ya kita kasih semangat lah. Kita kasih pandangan ke depan, tong nanti begini kan lu kagak tahu nanti ke depannya seperti apa kampung kita. Nah kalau nggak ada pewaris budaya yang tahu persilatan tentang silat Betawi itu tadi,
punah. Nah itu takutnya nanti punah atau musnah. Jadi nggak tahu sejarah. Diklaim sama orang-orang sebelah deh. Nah, pada akhirnya jadi akuin dah silat ini keluarannya dari anu itu yang kita takut. Kalau Ciganjur aslinya mah yang namanya persilatan ya, kalau namanya Haji Saamin bin Udin itu kan mamang saya ya. Lah perguruannya itu dia kan langsung bergurunya sama Petua Kapuk. Jadi artinya yang sekarang ini cara bersanatnya jelas ya. Kita pegang artinya permainan Petua Kapuk. Karena itu jelas ilmuannya. Iya, ilmuwan urutannya masih ada, terkontrol, tercatat ya. Tercatat. Kan di Ciganjur tanah ada mahal kan? Kalau untuk tanah di Ciganjur, rumah dari siden semua nih, banyak klaster gini. Makanya kalau klaster-klaster itu kan jualnya bisa 10 kali lipat kali ya. Karena kalau di atas, katakanlah di atas tanah bangunan 100 meter, 2 lantai, itu harganya udah 1,5 M. Berarti kalau ibarat ratusan juta belum dapat apa-apaan di Ciganjur ya? Iya, baru beli pagar doang. Iya, kalau bicara tanah, kalau umpamanya berapa duit harganya tanah di sini, kalau saya bilang pasarannya per meter. Udah kayak ini kita nyari tanah aja dari deh. Sekitar 10 juta atau 8 juta paling murah. Paling murah tuh. Ya paling murah kalau yang namanya udah di dalam, tapi kalau misalnya di depan jalan masuk mobil atau kelewatan angkot itu di atas 10 dah. 10 pasaran itu. Tapi kalau tanah lebar ya masih dapat juga lah 8 juta atau 7 juta setengah dah. Karena posisi di tengah, mau ke Depok gampang, mau ke tengah selatan gampang. Jadi orang pada banyak yang ya boleh dibilang sekarang ini kan kalau untuk Ciganjur jalan asli, kalau pandangan saya kayaknya boleh dibilang segitiga emas sudah mahal ya. Iya, masalahnya sebelah barat Cinere ya. Itu kan udah ada jalan tol. Nah, itu misalnya jalan tol tuh. Antasari ya namanya. Perusahaan Antasari kan. Yang baru yang Cinere itu. Iya, nah tembusnya kan Sawangan sono. Nah, terus kalau sebelah timur emang jalan KP1, KP2 itu kan arah kota Depok provinsi kan gitu. Jadi artinya kalau kita ke belakang udah Cilandak Marinir atau ya disebutnya udah pertama Kemang. Jadi artinya lingkaran kampung Ciganjur ini tadi ya udah di lingkar kota gitu. Udah bukan pinggiran lagi dah. Ya udah bukan pinggiran. Dulunya sih kalau misalnya tahun 70 saya ini jadi orang Jakarta pinggir karena perbatasan sebelah barat Kali Kurgut itu tadi kan udah Depok ya. Kalau dulunya mah kan Bogor malah. Kalau sekarang kan jadi kota Depok. Kalau dulu Bogor. Kalau sekarang udah Depok gitu. Nggak jauh. Jadi saya paling pinggir. Tapi lebih kurang dari titik ini lebih kurang ya 70 meter udah masuk Depok. Depok pinggir udah. Dia. Udah ke atas juga udah masuk jalan tol ini Cinere ya. Jalan tol baru udah mahal lagi. Ya karena kalau infrastrukturnya udah ada tol, udah akses mudah itu biasanya nyangkut ke harga properti, harga tanah tuh biasanya langsung up semua. Makanya sekarang kalau misalnya nyari tanah 500, 300, 200 udah susah, udah nggak ada. Jadi ada katanya harga tanah sekian, tapi tanahnya mana? Udah nggak ada. Udah penuh sama klaster. Jadi emang klaster di mana-mana di Ciganjur. Ya, kalau saya boleh sih, kalau boleh saya jual ini tanah. Dia sebelah kanan saya ada 2.700 sama 2.000 cuman saya takut aja. Jalan ke makam mau dijual, mau kuala atau di tengah ada makam wali mau dijual 200 meter, udah bahaya itu. Iya. Saya takut kualat kiparatnya banyak mudorotnya juga. Manfaatnya nggak ada. Nah, samping tanah gede, cuma tanah makam wali bahaya juga kalau kita ngapain, yang ada kita rawat doang. Jadi iseng saya kalau katanya ada yang nawarin mau dijual, enggak, udah saya bilang kalau dijual. Yang ada, ayo mari kita rawat bersama. Karena apa? Inilah peninggalan budaya situs yang namanya sejarah. Beliau ini bukan orang sembarangan, orang yang betul-betul memikirin negaranya, memikirin agamanya, untuk bagaimana caranya supaya di saat waktu tahunnya ya. Karena beliau ini berkiprahnya di tahun 1672 gitu ya. Dari zaman Sultan Hasanuddin ya, Banten ya tarikan. Iya, 1672. Jadi artinya dia tuh dulu
ya kerjaannya bagaimana caranya dia pikir negara ini harus bisa terbentuk, agamanya supaya bisa orang menganut agama Islam, maka beliaulah yang Syiar. memprakarsai untuk bersiar, untuk membangun peradaban Islam, begitu di salah satunya. Sampai ke Ciganjur ya. Di salah satunya beliaulah Dan Syekh Raden Muhammad atau Mbah Lontar. Mbah Lontar ini kan dengar sebagai ahli tata kota juga, berarti sebelum orang mikirin masalah tata kota perairan tuh, alhamdulillah Mbah Lontar udah mikir itu gimana tuh cara hulu air dari Batavia zaman dulu ya. Nah iya, kalau yang namanya Syekh Raden Muhammad atau Mbah Lontar itu tadi kan memang dia ahli tata kota. Di samping ahli tata kota, dia juga ahli tasawuf. Bahkan dia punya kemampuan ahli Al-Quran juga. Nah, dipakai di saat waktu itu karena berpengalaman Syekh Maulana Hasanuddin Banten itu membangun kota Banten peradaban Islam itu tadi, maka beliaulah diamanahkan untuk mengiringi atau mendampingi, membangun, menata. Kenapa? Pembangunan kota itu tadi, yang penting pertamanya itu kan sarana prasarana. Iya. Membangun pasar, membangun tempat peribadatan. Jadi infrastrukturnya zaman dulu dipikirin duluan. Dari dulu udah dipikirin. Jadi itulah ulama-ulama wali-wali dulu tuh udah sempurna kalau mikirin satu wilayah. Jadi musolanya ada, pusat ekonominya ada gitu. Ya karena banyak orang itu tadi kan sarana prasarananya harus ada. Terutama yang dia bangun adalah tempat keramaian itu tadi agar supaya orang itu bisa hidup, pasar. Asal di pusat perekonomian. Iya, di samping pasar itu tadi dia harus punya jalan untuk menempuh setiap pembangunan yang akan segera dilaksanakan. Nah, terus air utama, artinya itulah sumber kehidupan yang diutamakan. Makanya di situ ada tata kota untuk menata daripada kehidupan penghuni yang ada di dalam pembangunan kota, seperti itu. Berarti Jadi dari dulu. Mbah Lontar memang secara sangat tarikan dari Sunan Gunung Jati Cirebon Iya. ke Banten juga berarti ya setelah Nah, iya, karena selesainya Cirebon itu tadi untuk pembangunan peradaban kota, pembangunan kota Cirebon itu kan udah selesai. Sehingga akhirnya membangun keduanya itu tadi, peradaban Islam itu kan boleh dibilang pindah ke Banten, yang mana diamanatkan kepada Syekh Maulana Hasanuddin. Beliau lah salah satu orang yang mendampingi untuk menata dalam pembangunan kota dan peradaban Islam, seperti itu. Nah, kita nongkrong tempat yang bener buat ini di Saung, sampingnya ada makam wali. Masih denger nih backsound burung tekukur, masih bisa tuh ayam jago, masih bisa ada ayam lembut. Jadi di belakang Saung ini warlocknya bikin ini semacam kayak ternak sawang ayam gitu loh. Ada pohon-pohonnya juga masih rame lah secara flora faunanya gitu. Jadi adem tempatnya. Iya, masih terasa asri. Asri dah, masih angin. Jadi angin sepoi-sepoi masih ada. Artinya nggak ada yang namanya polusi yang namanya dari asap knalpot kendaraan. Makanya kalau ada puisi, artinya di sini masih banyak filter ya, karena banyak pohon, banyak apa gitu. Nongkrong di Saung udah berpusing-pusing. Makanya segini lama kita ngobrol, ada nggak kedengaran suara motor atau mobil? Nggak ada. Ada suara ayam belakangan. Suara ayam, suara burungan. Suara burung, udah rame. Oh, ayam jagonya bunyi lagi. Yaudah, teman-teman rekan budaya di rumah kita Nusantara, inilah kekuatan budaya nasional atau budaya Nusantara. Dari saya berada sekarang di Saung Mbah Lontar, di teman-teman persilakan akal, persilakan akal dan takwa. Jadi disinilah bagian teman-teman rekan-rekan di Ciganjur menjaga kekuatan budaya sebagai karakter suatu bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kita ngancung kembali lagi, kita nongkrong lagi ngomongin budaya. Salam.